Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari indeks terlebih dahulu ya. Indeks seperti pembahasan kita kemarin teman-teman ya, di mana pada sesi 1 pada pagi hari sempat di bawah naik ya, tertahan di area resist all time high-nya teman-teman ya, tertahan di resisten all time high-nya, kemudian sempat dibawa turun hingga menyentuh 6573 kalau nggak salah ya. Kemudian pada sesi 2 akhirnya ditutup naik 0,11% dan ditutup di level 6633 teman-teman. Hari ini pun masih terjadi inflow dari asing ya, sekitaran 1,5 triliun, dan itu merupakan sentimen yang positif ya untuk indeks teman-teman. Nah, kalau menurut saya indeks masih akan konsolidasi dulu sebentar ya, sebelum nantinya akan kembali melanjutkan kenaikan. View saya masih sama ya, masih bullish. Kalaupun indeks turun dulu, itu wajar teman-teman ya, karena ini sudah naik terlalu tinggi. Bahkan view saya bullish pun, kalau teman-teman yang sudah subscribe saya dari awal-awal saya buat video ya, saya pernah bilang indeks bullish itu kalau nggak salah dari bulan Juli ya, Juni-Juli itu saya pernah bilang indeks akan bullish ya. Dan skenario ini pun hampir mirip ya, cuma rally-nya terlalu cepat. Kalau di analisa saya kan indeks break all time high-nya sekitaran Desember. Nah ini kayaknya sebelum Desember ini break all time high deh, kayaknya teman-teman. Tapi bisa saja salah teman-teman ya. Nah, itu saja untuk indeks. Menurut saya indeks masih oke, masih baik-baik saja teman-teman ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas untuk hari ini adalah saham RALS atau Ramayana Lestari. Ini saham sektor retail teman-teman ya, dimana sebelumnya udah pernah saya bahas, udah pernah saya buat ke trading plan juga sebelumnya. Di sini udah saya bahas ya. Ini saya buatkan pola inverted hand shoulder sebelumnya, sudah pernah saya post di Instagram juga. Dan buat teman-teman yang udah cicil di sini, congratulations, selamat. Sekarang masih ada floating profit yang lumayan. Dan buat teman-teman yang saya akan bayar di sini ya, sekarang juga masih ada floating profit. Dan kalau teman-teman yang sabar, yang menunggu strategi saya waktu itu untuk buy setengah-setengah dulu, pasti average-nya lebih baik ya, lebih baik dari 765. Nah, untuk sekarang ya, hari ini RALS naik hampir 5% ke level 800 teman-teman. 800, volumenya juga meningkat tapi nggak signifikan. Jadi menurut saya RALS ini masih oke, masih akan melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Teman-teman yang udah profit tinggal pasang trailing stop aja teman-teman ya. Ini kan RALS ini kan bukan tipe-tipe saham gorengan yang turunnya langsung RB, naiknya langsung arah ke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa biarpun teman-teman nggak punya waktu banyak, masih bisa pasang trailing stop lah. Teman-teman bisa set trailing stop di bawah 780 ya untuk RALS ini. Kemudian tunggu lagi di bawah. Kalau teman-teman yang buy di 765, teman-teman bisa pasang trailing stop di 78 di bawah 780. Nah, kalau teman-teman yang udah buy di sini, trailing stopnya bisa teman-teman set di bawah 730. Itu tergantung di mana posisi teman-teman ya, Oke ya, itu saja untuk RALS. Kemudian saham berikutnya adalah saham INKP. Untuk INKP ini sendiri, kalau nggak salah watchlist kita 3 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah ini watchlist kita 2 minggu yang lalu, dan sekarang masih dalam perjalanan teman-teman ya, masih dalam perjalanan, masih floating profit. Hari ini
INKP terkoreksi 0,82%. Nah, untuk INKP ini terlihat tertahan di resistnya teman-teman di sekitaran 9050 sampai 1200-an teman-teman. Terlihat masih konsolidasi di area resisten, dan yang menarik adalah konsolidasinya itu nggak volumenya nggak begitu signifikan teman-teman ya. Jadi menurut saya ini masih oke, masih layak untuk di hold teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal set trailing stopnya aja ya. Bisa teman-teman tempatkan trailing stopnya di bawah 8.800. Oke ya, itu saja untuk INKP. Kemudian yang berikutnya adalah saham BGTG atau Bank Ganesha. Nah, untuk BGTG ini trennya sendiri masih downtrend teman-teman, tapi menarik untuk kita masukkan watchlist karena downtrendnya ini membentuk pattern consolidation, yaitu falling wedge teman-teman ya. Dimana kalau nantinya ini mampu di-break ke atas, maka ada potensi BGTG ini akan kembali mengalami kenaikan ya, setidaknya hingga ke levelan 250-an teman-teman, 240-an. Jadi untuk BGTG ini sebenarnya menarik untuk kita perhatikan teman-teman ya. Dari segi volume pun sudah ada peningkatan volume, jadi bisa dimasukkan watchlist. Nanti kalau dia memang mampu break dari 189 atau 190, teman-teman bisa ikutan spek buy ya teman-teman ya untuk BGTG. Nah, kalau masih konsolidasi di bawah ya teman-teman jangan spekulasi dulu ya teman-teman ya, karena ini masih ada potensi untuk turun. Masih ada potensi untuk turun ya, ke sini ya. Jadi jadi teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ya, jika nanti ini memang pattern falling wedge ini mampu di breakout oleh BGTG. Apalagi kalau breakoutnya dengan volume ya, itu bisa jadi konfirmasi yang bagus untuk BGTG ini sendiri teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk BGTG. Kemudian yang berikutnya adalah saham BBCA. Nah, BBCA ini watchlist kita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, sama dengan INKP, dan udah hit target teman-teman ya. Sudah hit target, bahkan lebih lumayan lah ya. Jadi buat teman-teman yang sudah ikutan buy dari sini ya, dari candle merahnya ini, waktu itu harganya di sekitaran 30 berapa ya, lupa saya. Jadi selamat ya, bisa di hold, masih bisa di hold. Menurut saya masih oke ya. Masih sangat menarik ya untuk BBCA ini sendiri teman-teman ya. Cuma BBCA ini ada gap di sini teman-teman ya, ada gap di sekitaran 7.300-an. 7.300-an. Jadi melihat dari posisi indeks yang sudah di resisten, kemudian BBCA baru breakout time high-nya, jadi ada kemungkinan BBCA ini juga akan ikut terkonsolidasi terlebih dahulu teman-teman ya. Ada kemungkinan dia akan gap terlebih dulu sebelum nantinya BBCA ini melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Jadi menurut saya BBCA ini masih oke teman-teman ya, masih sangat menarik ya, masih bisa di hold ya. Buat teman-teman yang misalnya mau koleksi saham BBCA ya, bisa cicil-cicil saja ya teman-teman. Misalnya teman-teman yang merasa terlambat ya, bisa dicicil-cicil dulu teman-teman ya, cicil-cicil, jangan langsung masuk dengan lot yang gede teman-teman. Kenapa sih harus cicil-cicil teman-teman ya? Karena di market yang bullish seperti ini ya, jarang kita bisa dapatkan saham ya yang saham bagus yang sedang berada di supportnya teman-teman. Jarang kita dapatkan saham bagus yang sedang berada di supportnya. Itulah makanya dari beberapa minggu terakhir saya sarankan untuk ya cicil-cicil dulu ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu kapan market itu akan naik tinggi, kapan dia akan turun. Jadi ya menurut saya sih untuk strategi terbaik saat ini cicil-cicil dulu ya. Oke ya, itu saja untuk BBCA. Kemudian yang berikutnya adalah saham Friend. Sudah cukup lama ya sangat bahas saham Friend setelah breakdown supportnya ini ya. Kalau salah di sini pernah saya bahas breakdown support. Nah, ada potensi Friend ini ya sudah hit target kita sebelumnya teman-teman, kalau salah di 100 ya. Nah, untuk posisi saat ini ya, Friend sedang konsolidasi di MA 200-nya teman-teman. Nah, apakah ini sudah menarik? Menurut saya buat teman-teman yang trading ini belum menarik teman-teman ya, belum menarik untuk pada saat ini.
Nah, buat teman-teman yang mau investasi, misalnya sudah riset fundamental, growth, kemungkinan yang akan terjadi, ini udah boleh dicicil-cicil teman-teman ya. Misalnya teman-teman yang emang pengennya investasi, ya misalnya teman-teman udah dapatkan, oh ini bagus nih sahamnya, saya yakin suatu saat akan naik nih. Teman-teman ya bisa cicil-cicil dulu ya. Kenapa cicil-cicil? Karena kan teman-teman baru yakin aja, belum tentu suatu saat kan sahamnya beneran naik teman-teman ya, karena nggak ada yang pasti di pasar saham ini teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari segi tren ini pun masih downtrend teman-teman ya, masih downtrend, masih terus membentuk yang namanya lower lows sama lower high ya. Di sini terlihat masih tertahan, ada support kecil ya. Teman-teman bisa tarik di sini support kecil di sekitaran area 92 sampai 95. Nah, dimana kalau ini nantinya di breakdown ke bawah, maka potensinya bisa saja ke sekitaran 76 sampai 73 ya untuk trend ini sendiri. Jadi buat teman-teman yang trading ya, buat teman-teman yang trading, saya sarankan wait and see terlebih dahulu, nanti buy jika memang trend ini mampu break dari downtrend ini. Jika memang nantinya frame ini mampu break dari downtrend ini, maka teman-teman bisa ikutan spec buy ya, buy on record istilahnya. Oke, itu saja untuk frame. Kemudian saham berikutnya adalah saham Pegas atau perusahaan gas negara. Nah, Pegas ini sebelumnya juga udah pernah kita bahas teman-teman, dan sudah hit target TP kita, kalau nggak salah kita sarankan bayar di sini, sekitar sini ya. Kemudian TP-nya di sini dan sudah hit target, lebih teman-teman ya, lebih jauh. Jadi congrats buat teman-teman yang udah ikut. Nah, kalau dilihat dari segi sekarang teman-teman, kalau sekarang kita lihat Pegas ini, kalau kita lihat candle 1 jam ini terlihat adanya pelemahan tren teman-teman ya. Kalau kita tarik sebuah pattern, ini ada pattern yang namanya rising wedge teman-teman ya, ada pattern yang namanya rising wedge. Di sini ada pattern yang namanya rising wedge teman-teman. Jadi dimana kalau nanti area 1500 yang ini di breakdown ke bawah, maka ada potensi Pegas ini akan turun dulu ke sekitaran 1345 teman-teman ya. Jadi menurut saya yang udah buy dari bawah ini masih layak untuk di hold teman-teman. Tinggal pakai trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry saham ini, menurut saya lebih baik entry saham ini jika nantinya Pegas ini mampu break dari 1560 ya. Jika nantinya Pegas ini mampu break dari 1560, maka potensinya bisa sangat naik ya untuk Pegas ini. Untuk saat ini ya, karena adanya terlihat pelemahan tren, maka sebaiknya teman-teman wait and see terlebih dahulu buat teman-teman yang baru mau entry. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.